Halo, selamat datang di CNS Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan keadaannya lagi pada sehat-sehat semua. Yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat diangkat dan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, ketemu lagi di CNS Channel, di review mainan-mainan second murah, meriah, dan menyenangkan. Oke, kali ini saya masih mau mereview sebuah action figure. Action figure apakah dia? Apakah yang ada di dalam kotak ini? Action figure apakah itu? Ini agak berat nih. Kotaknya kali ini agak berat nih. Apa isinya ya? Action figure siapakah dia? Oke, kita segera lihat aja ya. Kita buka aja. Nah, cara gelap, nggak kelihatan. Kita keluarin. Nah, oke, kita lihat siapa dia. Wah, ini kayak Kamen Rider Black ya. Kamen Rider Black, bukan ya? Aduh, nggak bisa berdiri lagi. Ya, sini dulu deh. Nah, ini siapakah dia? Yang ini bisa berdiri. Ini kenapa nggak bisa? Aduh, nggak bisa berdiri lagi. Itu nggak bisa berdiri yang hitam. Nah, anak saya yang kecil datang tuh. Ada suaranya. Ya, ini nggak bisa berdiri. Kan yang hitam nggak bisa. Iya, tuh ada suara anak kecil tiba-tiba masuk ya. Ini mainannya dia nih. Saya ambil buat nge-review. Aduh, ini senderan aja deh di belakang. Nah, oke. Nah, jadi kali ini kita akan mereview si Kamen Rider Double. Nah, jadi ini figur ini baru aja saya dapatkan di salah satu marketplace dengan harganya wow banget loh. Ini satunya cuman 55.000. Yes, yang ini 55.000, yang itu juga 55.000. Jadi dua ini saya dapat cuman 110.000 kan. Nah, tapi pasti pertanyaannya, apakah ori apa KW itu om? Nah, itulah. Sebenarnya sih saya udah curiga ini bukan ori ya. Karena dilihat sekilas aja detail-detailnya tuh agak mengecewakan bisa dibilang sih. Tapi ya udah, coba kita bahas aja di sini ya. Jadi pertama yang mana? Yang ini aja ya. Yang si base formnya aja dulu ya. Jadi info sedikit aja, Kamen Rider Double itu adalah Kamen Rider yang muncul di tahun 2009. Kemunculannya itu tahunnya sama kayak tahunnya si Decade ya, sebenarnya 2009, cuman mungkin dia akhir 2009 ya, kalau nggak salah gitu. Jadi dalam satu tahun di 2009 itu melahirkan dua Kamen Rider, satu Decade, satu lagi si Double ini. Saya nggak tahu kenapa disebutnya Double. Sebenarnya kalau di tulisan ditulisnya tuh W. Saya pikir tadinya namanya Kamen Rider W. Kalau bahasa Inggris W kan W, tapi dia selalu disebutnya Double. Gitu. Dia cocok sih Double karena dia ini di sini dulu ah. Kasihan ya, suruh mojok dulu yang hitamnya. Nggak bisa berdiri sih kamu.
Jadi si double ini memang untuk bisa jadi wujud hijau hitam ini memang perlu 2 orang dia kalau di filmnya. Jadi yang ini Cyclone, yang ini Joker, gitu deh. Apa kebalik ya? Kayak enggak deh, kayaknya gitu deh. Yang ini Cyclone, ini Joker. Jadi perlu 2 orang. Jadi 2 orangnya itu harus bersamaan megang si, alatnya apa lagi namanya? Yang kayak flash disk itu, flash disknya satunya dimasukin sini, satunya dimasukin sini. Cuman orang yang satunya bisa melakukannya di tempat jauh. Nah, terus orang yang satunya itu pingsan. Yang satunya jadi Kamen Rider. Gitu. Kamen Rider double. Nah, itu sepintas saja ya. Jadi kekuatannya dia 2 orang, harus 2 orang. Nah, kalau cuman 1 orang yang Henshin, jadinya kayak dia nih. Jadinya kayak si ini. Nah, ini cuman si Jokernya aja nih. Si Jokernya jadi black. Sebenarnya saya suka banget deh yang ini, yang hitam ini. Keren. Simple. Kayak black, kayak si Kamen Rider Black. Bahkan di satu frame mereka pernah ketemu nih. Si double yang Joker ini ketemu sama Black RX dalam satu frame. Mereka bertiga berantem. Itu keren filmnya. Kalau nggak salah di film yang Showa Rider versus Heisei Rider deh. Kalau nggak salah yang itu filmnya. Yang movie sih, bukan di film serinya. Oke, jadi ya itu sekilas info aja. Nah, jadi sebenarnya saya beli yang ini karena saya suka karena saya suka warnanya. Nah, oke, jadi ya udah, nanti kita ngomongin detail. Sekarang ngukur tingginya dulu ya. Aduh, ini sayang banget nggak bisa berdiri sih, mesti dipegangin. Tetap nggak bisa berdiri. Udah, di belakang aja kamu, di depan yang ini aja bintang utamanya. Nah, tingginya mana meteran saya? Tingginya konon katanya dia 25 cm. Coba kita pakai meteran biar meteran saja yang berbicara. Asik. Tingginya adalah 24. Nggak nyampe 25 sih. 24 kurang lebih. Ya segituan lah, 24 setengah. Segituan, hampir 25 juga. Tapi kalau dijajarin sama yang 25 yang lainnya kayak Wizard gini sih masih selevel, masih bisa dimainin bareng ini tuh. Wizard agak lebih tinggi dikit aja, paling lebih tinggi setengah senti, tapi kayak sepantaran aja, masih masuk lah, masih masuk di Bixophobia berdua ini. Nah, oke. Lanjut ke detail ya, Aduh, kalau detail ya gitulah ya. Saya belinya cuma 55.000 each. Yang ini 55, itu 55. Saya nggak terlalu berharap banyak. Ya oke, nggak apa-apa. Dimulai dari kepala. Kepala ya. Sebenarnya kalau detail bentuknya sih udah bagus, udah detail. Tapi kalau ngelihat pengecatannya, nah inilah yang bikin kecewa. Pengecatannya tuh lihat deh. Pengecatannya kayaknya seakan-akan dia mau ngecat silver yang di tengah ini. Tapi sebelah sininya kayak nggak dilindungin gitu. Tuh semprot kemana-mana silvernya.
semprot sini. Ini juga matanya ada silvernya, bahkan sampai tuh sebelah sini ada silvernya. Aduh, sayang banget ya. Berarti ini udah jelas kayaknya sih bootleg ya, kayaknya sih recast lah ini kalau dilihat dari situ. Terus tanduknya lecet. Tapi kalau lecet, yang ori pun juga bisa lecet ya kalau kemakan umur. Tapi barang ini bukan barang second, barang baru katanya. Tapi udah kayak gini, udah ngelotok. Aduh, sayang ya. Oke, itu dari kepala, belakangnya. Nah, terus kita turun ke dadanya. Nah, kalau di dadanya ketolong sama garis stripping ini nih. Stripping ininya untungnya lumayan rapi sih. Nih, sebelah sini kuning, sebelah sini ungu. Itu lumayan rapi sih. Kayak ada bentuk ukiran-ukirannya gitu. Nah, terus di sini juga untungnya nggak ada cat silver yang bleber nih. Nggak ada cat silver bleber. Nah, terus ke bahu ya, sekarang bahunya juga kan di sini ada stripping nih. Strippingnya ini untungnya rapih juga. Itu pula dengan stripping yang di bagian hijau ini, yang stripnya kuning, itu juga rapih untungnya. Nggak rapi-rapi banget sih. Ini yang garis hitamnya ini agak melenceng dikit. Tawan. Terus ke bawah. Nah, by the way, ini warna hijaunya ini juga hijau plastik banget ya, nggak dicat hijau metalik gitu. Kan beda sama yang Sofubi lain lah, dia kalau dicat metalik ya metalik gitu warnanya. Kalau di filmnya kan metalik nih hijaunya. Kalau ini enggak, nih hijaunya lekit gini, hijau apa ya? Hijau baygon kali ya, bisa dibilang. Hijau baygon ini. Hijau plastik banget gitu. Kalau bagian hitamnya bagus. Tuh. Detail-detailnya juga bentuknya sih nyetaknya bener-bener nyetak dari yang asli kali ya. Soalnya bagus. Tuh, ininya garis-garisnya. Cuman dia di pewarnaan aja. Sayangnya kenapa ngewarnainnya begini amat ya? Apa ini reject ya? Apa recast, nggak tahu deh saya. Nah, terus ke DX drivernya. Tuh, kalau lihat deh, kalau si DX drivernya ini detailnya kan bagus tuh. Kalau ngomongin detail ya, cetakannya tuh kecil-kecil gitu, bagus, nggak dibikin gitu aja, nggak, bener-bener bagus nyetaknya tuh. Tapi lagi-lagi itu ngecatnya, cat silvernya kayak nggak tuntas, kayak nggak selesai tuh, kayak belum dicat semua. Terus sabuk strapnya oke lah, strapnya juga lumayan rapi lah ini. Nah, mumpung lagi di belakang, ini nih selendangnya udah begini tuh. Udah lecet-lecet. Ini luntur gak sih kalau saya pegang? Tangan saya kayak ada silvernya gini. Tahu deh. Tahu ya, pokoknya itu nggak rapi juga kan? Nggak rapi. Tapi untungnya silver di sini sih ya rapi, lumayan rapi lah. Oke, terus ke tangannya ini juga untungnya ketolong sama ini, rapi. Ini lumayan bagus. Ini juga yang di sini bagus. Kakinya bentuknya nih. Ya, ini juga untung ketolong di sini juga bagus. Ini juga untungnya bagus. Nah, gitu deh. Ya, kurang lebihnya. Nah, ini yang si figur yang base formnya ya. Yang Cyclone Jokernya. Sekarang kita coba lihat yang si blacknya ini. Nah, ini saya makin tepok jidat sebenarnya. Soalnya pas datang, ya saya mau kecewa gimana ya, saya cuma beli 55.000 sih. Dan di marketplace tuh banyak banget. Harganya juga variatif sih. Dan yang 50 ribuan tuh juga banyak. Ya saya nyoba aja, saya pengen tahu aja. Nah, kebetulan saya dapat unit yang ini
Wah, ini agak mengecewakan ya, finishingnya kacau banget yang ini nih. Finishingnya kacau banget. Ya. Ini sebenarnya cetakannya kayak sama deh, sama persis. Cuman beda di sini aja nih. Beda di sabuk drivernya ini. Kalau ini 2 kan, Cyclone Joker, kalau ini Joker doang. Selebihnya kayak sama, cuman dicat beda aja. Nah, terus cara ngecatnya itu, ini ya ampun sih kalau saya bilang. Ini silvernya ya, yang namanya semprotan silver bocor tuh, lihat deh. Di seluruh punggungnya ini warna silver semua, coba bayangin deh. Tuh. Seakan-akan dia mau nyemprot selendangnya ini. Tuh lihat, warna silver aja nempel. Waduh, warna silvernya nempel sini. Makanya dia kayak lecet gitu. Ya, jadi dia mau nyemprot ini, tapi kemana-mana gitu. Di sini nggak tutupin tuh. Tuh, semua ini ada silvernya. Ya ampun, ini masya Allah ini. Itu, aduh, bener-bener nggak rapi lah. Terus bahkan di depan-depan ini juga kayak ada silvernya dikit. Kalau bisa dilihat dari deket. Tuh, di sini ada silvernya juga. Sini silver, di sini silvernya juga, muncrat kemana-mana. Ini kacau nih ngecat nih, nggak tahu deh. Ini request apa reject ya? Ya by the way, orang cuma dapat 50.000 mau dapat bagus ya. Oke. Tangannya juga sama kayak tadi. Ini lumayan rapi di sini bahu, sini gelangnya lumayan rapi. Terus, nah di bagian di X drive-nya hampir sama kayak tadi. Detail juga, sebenarnya detail juga bentukannya, tapi ngecatnya yang parah nih. Tuh, parah banget ngecatnya sampai kayak gitu. Nggak diselesain. Kayaknya ngecatnya asal itu aja, asal warnain aja. Tuh belakangnya juga, aduh ya ampun. Sampai kayak gini. Ini silver di sininya, di pantatnya ada silvernya, di kemana-mana nih, bleber kemana-mana, bocor kemana-mana. Oke. Terus ini juga jelek nih. Yang tadi masih lumayan tuh. Yang ini jelek ininya. Strip yang di kaki ini. Ini sini juga gitu seadanya. Enggak gitu presisi juga. Ya oke lah. Kurang lebih gitulah. Ya mau kecewa tapi belinya murah. Ya kan? Jadi nggak boleh kecewa karena belinya murah. Cuma 55.000 dapat Big Sofubi, coba bayangin. Oke. Nah, tadi tingginya udah. Detailnya udah. Buatan mana sih sebenarnya? Nah. Buatan mana? Kita lihat di bawah. Di bawah sih tertulisnya tetap C copyright 2009 ITAT BP 2009 China. Tetap ITAT. Bagaimana dengan ini? Sama 2009 ITAT BP 2009 China. Sama juga kayak yang lain-lain, kayak yang kemarin kita bahas. Itu juga nggak bisa berdiri. Ini aja deh. Itu juga ITAT juga tapi bagus. Nah yang ini nih ITATnya kayaknya ITAT request nih. ITAT request mungkin ya gitu. Nah terus cetakan kayak tadi saya bilang, cetakan sama persis. Kalau dari sini tuh kayak kembar kan, kayak kembar ya kalau dari sini. Kalau ini dari sini juga sama aja, kayak kembar. Oke. Sekarang mungkin artikulasi ya terakhir ya. Artikulasinya. Nah, untuk artikulasi dia baru kali ini nih saya nemuin Big Sofubi kepalanya nggak bisa ditengokin nih. Nggak bisa nengok sama sekali. Mati ininya. Nempel. Nggak bisa ya. Tangan kiri, kalau soal seret sih lumayan seret. Tangan kanan masih seret sih,
sepinggang, dikit aja. Kaki kiri, kaki kanan, ya. Ternyata nggak bisa ditengokin ya, saya baru nyadar. Jadi harus ngadep depan terus dong, nggak bisa gini. Oke, teman-teman. Saya kira udah cukup segini dulu review dari kamera double ini. Ya, jadi nggak tahu kesimpulannya ini request atau reject. Silahkan disimpulkan sendiri. Oke ya teman-teman, sekian dulu. Kalau ada yang suka sama video ini silahkan di like. Ada yang merasa bermanfaat silahkan di subscribe channel saya. Ada yang mau ngasih info atau mau kasih komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Nantikan review-review mainan murah selanjutnya di CNS Channel. Bye-bye.